Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Berbagi Ilmu, dan pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan untuk memodifikasi maintenance box untuk printer Epson. Bisa digunakan di Epson seri L15160, L15150, kemudian L18050 dan L8050. Jadi semua tipe printer yang menggunakan seri maintenance box C9345 ya, kalau nggak salah serinya C9345 itu bisa menggunakan cara ini. Jadi saya udah beberapa kali modifikasi, mulai dari pakai kapas nih. Saya ganti si busa penyerapnya pakai kapas, kemudian cukup efektif, cuma PR-nya itu ada di proses pembersihannya. Jadi yang kapas yang udah terpakai, udah basah dengan tinta itu diambil, kemudian diganti dengan kapas yang baru, cuma nggak efektif. Kemudian pernah juga saya pakai busa ya, spons seperti ini, cuma nggak maksimal hasilnya karena ketika dia dimasukkan ke maintenance box, dia yang menyerap hanya bagian yang bawahnya aja. Kalau tintanya belum naik ke atas, dia nggak menyerap maksimal. Jadi nggak disarankan pakai spons, walaupun sebetulnya bisa. Boleh pakai spons, tapi harus dikontrol setiap periode tertentu, misalkan setiap 2 minggu sekali atau sebulan sekali itu harus dikontrol. Atau teman-teman lihat proses maintenance boxnya udah sampai berapa persen mau habisnya gitu ya. Kemudian terakhir itu saya nggak pakai apapun. Di sini nggak pakai busa penyerap, nggak pakai kapas, nggak pakai spons. Cuma resikonya yaitu ketika teman-teman lupa, ini bisa sampai tumpah nanti kalau misalkan benar-benar penuh. Cuma pengalaman saya pakai maintenance box tanpa busa penyerap, itu cairannya bisa sampai seperempat wadah. Ini lumayan banyak ya. Kalau misalkan teman-teman angkat terus salah posisi, agak nungging ke sebelah sini, dia bisa tumpah gitu. Nah, akhirnya saya coba cari alternatif untuk memodifikasinya supaya si maintenance box ini nggak belepotan tinta ketika nanti dia digunakan, yaitu menggunakan wadah tambahan botol seperti ini. Nanti kita akan coba cek. Untuk tampilannya saya udah coba capture beberapa foto. Saya gunakan di beberapa printer. Sebentar, saya coba arahkan dulu, ada capture-annya. Ini contoh yang saya pasang di Epson L150 ya, L15150 nih. Jadi di sini ada selang, kemudian dihubungkan ke si botol kecil. Teman-teman bisa pakai wadah botol apapun. Kapasitasnya sekitar 30-50 mili kapasitas volumenya. Kalau di atas itu dia nggak akan muat, dan itu pun harus ditidurkan. Ini wadah atau tutupnya saya pakai penyangga bagian bawah supaya dia lebih seimbang lagi, nggak goyang ya. Kemudian gambar berikutnya, ini saya pasang atau saya buat di Epson L15160. Ini kelihatan warna putih ya, sama pakai botol ini, botol kapsul yang 50 gram kalau nggak salah. 50 mili, ada keterangannya 50 mili. Kemudian berikutnya saya pasang juga di Epson L18050 karena memang ada 3 buah printer yang pakai jenis ini, dan saya ada beberapa unit juga. Jadi kalau misalkan saya harus ganti maintenance box kompatibel setiap kali harus beli, itu lumayan biayanya ya. Tapi kalau misalkan teman-teman cuma punya satu printer, itu nggak apa-apa, beli aja yang kompatibel. 100 ribuan udah dapat maintenance box kompatibel, tinggal pasang, nggak usah repot-repot diganti chipnya atau misalkan dicuci maintenance boxnya ya. Nah, saya akan coba demokan gimana cara buatnya. Untuk sederhananya teman-teman butuh beberapa peralatan. Yang pertama di sini ada selang. Ini selang cheese, printer saya beli, bisa pakai selang seperti ini, ukuran diameternya sekitar 2 mili, atau teman-teman bisa pakai selang pompa printer tentunya ya, sama ini juga sekitar 2 mili. Kemarin saya coba pakai yang ini juga bisa masuk ya, lubang pembuangannya bisa masuk dengan selang yang ini. Kemudian kalau teman-teman mau beli dengan suntikannya juga bisa beli yang seperti ini, nanti dia udah dapat selangnya, jadi dapat suntikannya, dapat selangnya, cuma selangnya nanti dipakai di maintenance box. Kalau yang ini saya beli biar sekalian aja, ada suntikan yang kapasitasnya sekitar 60 mili, saya beli aja buat keperluan sebatu nanti butuh. Kemudian di sini ada bor untuk melubangi si botol ini. Sebetulnya bor nggak wajib, teman-teman kalau nggak punya bor juga bisa pakai obeng, dipanaskan, nanti ditusukkan ke sini sampai dia meleleh, nanti dia bisa terlubang gitu ya, terlubangi. Jadi nggak wajib. Nah, langkah pertama tentunya teman-teman harus melubangi dulu. Di sini saya pakai 2 jenis botol. Ini bagusnya yang bening, jadi kelihatan. Kalau yang tadi di foto kan dia pakai yang kapsul.
karena saya belum beli yang ini. Jadi baru beli yang ini, saya coba pakai, ternyata bisa diaplikasikan, cuma harus saya cek nanti apakah dia udah penuh atau belum. Kalau ini teman-teman tinggal bolongin aja. Ini pakai bor boleh, tinggal dilubangin seperti ini. Sorry. Ya, kalau pakai bor dia lebih cepat. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak punya bor, tinggal dipakai obeng aja, dipanasin, nanti ditusukkan ke si lubangnya, ya. Nah, nanti si ini teman-teman masukkan. Di sini ada dua buah jenis, ada yang original maintenance box-nya, ada yang compatible. Kalau compatible itu lebih enak masangnya. Teman-teman tinggal pasangkan seperti ini aja. Ini udah ada penyangganya sebetulnya. Cuma nggak seimbang. Kalau pakai ini bisa. Kalau pakai ini saya coba bor lagi. Nah, yang dilubangi yang ini. Kalau misalkan pakai botol yang putih yang seperti ini, teman-teman, ini jangan dibuang botolnya buat penahan bagian bawahnya. Ini bisa dibuang. Ini simpan di sini. Nanti ini simpan di sini nih. Sorry. Kalau dia maintenance box-nya yang compatible, dia pas. Nah, seperti ini bentuknya. Nanti si selangnya teman-teman potong kurang lebih sekitar 12 cm. Nanti masukkan ke sini. Ini masukkan ke sini, kemudian ini selang ininya boleh disimpan di sini atau misalkan diganti pakai busa juga nggak apa-apa, buat penahan aja. Nanti si selang satu lagi masuk ke lubang yang ada di pembuangannya, lewat sini dia nanti masuknya. Gitu. Nanti kan ada semacam kayak tempat keluar tinta kan, nanti ditusukkan ke situ. Perhatikan teman-teman tuh, yang sebelah sini, gitu ya. Ini kalau misalkan pakai tutup yang seperti ini. Nanti polanya seperti ini, teman-teman tinggal cek aja, misalkan setiap 2 minggu sekali, atau lihat di maintenance box di software-nya, dia udah berapa persen habisnya. Nanti boleh sekitar 25%, 50% dicek, gitu ya. Kemudian, kalau misalkan mau pakai yang botol bening tadi, ini harus diganjel dulu, karena dia ukurannya lebih kecil. Ini kan botol air jam-jam nih biasanya, dijual beberapa botol harus beli, ada minimumnya biasanya. Ini tinggal dikasih seperti ini aja, buat penahan, ya. Biar dia tuh nggak lurus seperti ini, tapi dia miring seperti ini. Nah, ini udah cukup sebetulnya. Kalau teman-teman mau ganjel lagi, bisa diganti di sini, biar lebih padat dia. Nanti selangnya masukkan ke sini. Nanti otomatis dia masuk tuh ke sini si tintanya, pembuangannya. Ini lebih enak karena transparan, lebih kelihatan tintanya. Kalau tadi kan yang yang saya pakai tuh pakai yang ini dulu. Gitu ya. Kemudian jangan lupa resetter. Teman-teman wajib punya resetter sih. Saya udah coba demokan beberapa kali ya penggunaan resetter. Kalau misalkan udah dibersihkan, kemudian dimodifikasi seperti ini, teman-teman tinggal reset aja. Jadi ketika nanti si maintenance box-nya habis, ini nggak akan kotor. Karena si tinta akan masuk ke sini. Gitu ya. Ini mah pinter-pinternya kita ngakalin aja. Nah, ini masih merah. Harus beberapa kali percobaan memang. Nah, ini nggak tahu kenapa nih nggak bisa. Nah, ini hijau. Ya, itu udah beres. Nah, untuk pemasangannya sudah coba demokan di sini. Ya, jadi teman-teman bisa coba juga buat yang mau aja. Kalau misalkan punya lebih dari satu printer lumayan tuh buat bisa menghemat banyak. Nah, ini penampakan aplikasinya ke printer Epson L18050. Ini udah saya pakai beberapa kali ngeprint, teman-teman bisa cek itu maintenance box-nya masih clear, masih bersih karena si tinta masuk ke botol atau wadahnya, gitu ya. Jadi bisa lebih menghemat, bisa mengurangi tingkat kekotoran ya. Sebenarnya nggak harus pakai botol seperti ini, teman-teman bisa pakai pot cream juga. Ini saya ada dari grease buat printer, ukurannya pas, cuma ini masih ada isinya. Ini masih ada isinya, dia juga ada pelindungnya lagi. Kalau teman-teman mau pakai ini, bisa dikosongkan dulu atau cari di marketplace pot cream. Nanti tinggal dimasukkan ke sini.
seperti ini. Nanti tinggal pasang selang, ini masukkan ke sini, cuma usahakan dibor, tetap dibor, karena biar tintanya lebih fokus masuk ke sini. Kalau misalkan tutupnya dibuka agak ngeri juga dia bisa. Ini kan masih koclak ya, kalau misalkan yang original masih koclak. Solusinya bisa ditambal seperti ini, nanti tinggal dipotong aja supaya dia nggak terlalu longgar ya. Kalau di yang kompatibel dia bagusnya malahan bisa pas. Yang kompatibel tuh, perhatikan, karena dia ada bagian yang menjorok ke dalam ya, yang seperti ini ya. Tinggal simpan di ujung, ini udah pas banget tuh, enak. Ini kesini nggak turun dia, ya. Tinggal selangnya agak panjang, kurang lebih sekitar 15 sentian lah. Ini ke sini, gitu ya. Oke, mudah-mudahan demonstrasinya atau modifikasinya bermanfaat. Ini buat yang mau aja, saya nggak akan menganjurkan ke teman-teman, cuma berdasarkan pengalaman saya udah coba pakai kapas, pakai spons, dan tanpa pakai apapun di sini tetap kurang maksimal. Akhirnya saya coba pakai cara yang ini, mudah-mudahan lebih maksimal lagi, karena memang nggak perlu pembersihan maintenance box-nya, kita cukup ambil aja. Ini kapasitasnya 50 mili. 50 mili itu lumayan cepat habisnya. Ini bakal cepat penuh kalau misalkan teman-teman sering melakukan proses head cleaning. Oke? Mudah-mudahan bermanfaat. Buat teman-teman yang suka boleh like, tentunya boleh subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.